warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meli Anggraini dengan NIM 2018112043 kelas 6B, mahasiswa program studi pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas PGRI Palembang. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai wacana, dimulai dari pengertian, organisasi, struktur, serta tipe wacana. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu wacana. Pengertian wacana. Wacana adalah pernyataan atau rangkaian pernyataan yang dinyatakan secara lisan maupun tulisan dan memiliki hubungan makna serta terdapat hubungan konteks di dalamnya. Organisasi wacana. Di dalam wacana terdapat organisasi wacana, yang dimana organisasi wacana ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, pengaturan kala, dan yang kedua adalah struktur pohon. Kedua cara tersebut merupakan prinsip organisasi struktur wacana, dapat disamakan dengan subjek dan predikat pada organisasi kalimat. Tetapi jelas bahwa isi suatu wacana merupakan sarana sangat ampuh dalam pencapaian koherensi. Struktur wacana. Selanjutnya, struktur wacana. Di dalam struktur wacana terdapat tiga bagian, yang dimana awal, tengah, dan akhir. Bagian awal atau abstrak yang merupakan bagian pendahuluan yang berisikan tentang sapaan atau pernyataan. Misalnya, kata Assalamualaikum itu menunjukkan kata sapaan dalam awal dari wacana. Selanjutnya bagian tengah atau orientasi, yakni merupakan muncul adanya pertukaran dan transaksi, yang dimana berupa pernyataan jawaban dari sebuah pernyataan dan umpan balik. Dan selanjutnya bagian akhir yang merupakan bagian akhir dari wacana. Tipe wacana. Selain itu juga, wacana memiliki tipe, yang dimana tipe wacana terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, narasi, konversasi, eksposisi, deklamasi, serta puisi. Narasi. Narasi merupakan peristiwa atau kejadian dalam satu urutan waktu. Di dalam kejadian itu ada pula tokoh yang menghadapi suatu konflik. Ketiga unsur berupa kejadian, tokoh, dan konflik merupakan unsur pokok sebuah narasi. Jika ketiga unsur itu bersatu, ketiga unsur itu disebut plot atau alur. Jadi, narasi adalah cerita yang dipaparkan berdasarkan plot atau alur. Adapun pola narasi berbentuk dengan awal, tengah, dan akhir. Awal narasi biasanya berisi pengantar, yaitu memperkenalkan suasana dan tokoh. Selanjutnya, bagian tengah narasi merupakan bagian yang memunculkan suatu konflik. Dan yang terakhir adalah akhir cerita yang meredah, memiliki cara pengungkapan bermacam-macam. Ada yang menceritakan dengan panjang, ada yang singkat, dan ada pula yang berusaha menggantungkan akhir cerita dengan mempersilakan pembaca untuk menebaknya sendiri. Selanjutnya, konversi. Konversi merupakan percakapan antara dua orang atau lebih yang biasanya terdapat dalam percakapan telepon. Selanjutnya, eksposisi. Eksposisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan uraian atau paparan yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan. Misalnya, sebuah karangan, artikel, esai, dan lain-lain. Kemudian, deklamasi. Deklamasi adalah suatu cara penyampaian puisi di depan umum dengan menggunakan naskah puisi yang sudah dihafalkan.
Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam gaya deklamasi. Yang pertama, pemahaman dan penghayatan terhadap isi puisi. Yang kedua, peningkatan konsentrasi atau pemusatan pikiran. Yang ketiga, pelatihan olah vokal dan artikulasi. Yang keempat, memperhatikan ekspresi ungkapan batin melalui penampilan air muka. Dan yang terakhir, memperhatikan mimik, gerak tangan, serta gerak mata. Dan yang terakhir, puisi. Puisi adalah bentuk karangan yang terikat oleh rima, ritma, ataupun jumlah baris serta ditandai oleh bahasa yang padat. Baiklah, itu saja pembahasan materi pada hari ini mengenai wacana. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.